Swipers, tahukah kamu kalau TBC adalah penyakit infeksi penyebab kematian kedua tertinggi setelah COVID-19? Dari semua yang terdiagnosa dengan TBC, hanya 4 dari 5 yang berhasil menyelesaikan pengobatan. Satunya itu gagal. Apa yang menyebabkan pengobatan TBC tidak tuntas? Mengapa pengobatan TBC begitu susah? Penasaran? Di episode kali ini kita akan bahas sampai habis tentang tuberkulosis sensitif obat bersama dengan aku, apoteker Fania Gones. Hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Tapi sebelum mulai, aku mau minta teman-teman untuk like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi ya, karena nanti kalian bisa dapat notifikasi kalau kita ngeluarin konten-konten berikutnya. Fun fact, kasus TBC tertua di Indonesia itu ditemukan pada abad ke-8. Dan ini tercatat di salah satu relief di Candi Borobudur, relief Lalita Vistara, di mana di situ tergambar ada orang yang sangat kurus dan sedang sakit. Apa itu TBC sensitif obat? TBC atau tuberkulosis disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. TBC ini paling sering menginfeksi organ paru, tapi dia juga bisa menginfeksi berbagai organ lain seperti otak, tulang. Tapi 6-7 kasus TBC itu biasanya adalah TBC paru. Tidak semua orang yang terpapar kuman TBC akan menderita TBC. Jadi hanya sebagian kecil saja dari yang terinfeksi kemudian akan menderita sakit TBC ini, dan ini sangat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh seseorang. Ada orang yang terinfeksi kemudian menjadi penderita TBC laten dan dia tidak menunjukkan gejala. Ada yang kemudian terinfeksi dan karena sistem imunnya rendah, dia akan langsung menunjukkan gejala-gejala TBC. Kenapa pengobatan TBC sulit? TBC merupakan penyakit infeksi dengan durasi pengobatan yang lama. Durasinya antara 6 bulan sampai 24 bulan. Pasien dengan penyakit TBC rentan mengalami putus obat karena durasinya yang sangat lama. Nah, pasien yang kemudian sudah putus obat ini rentan menjadi resisten terhadap obat. Orang yang kemudian resisten terhadap obat-obatan TBC itu kemudian akan menerima obat yang jauh lebih banyak, efek samping lebih berat, sehingga pengobatannya akan jauh lebih sulit daripada orang yang tidak resisten terhadap obat. Di episode kali ini kita hanya akan fokus pada TBC sensitif obat. Pengobatan TBC dengan kombinasi dosis tetap atau KDT. Sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO, pengobatan untuk TBC adalah menggunakan kombinasi dosis tetap atau biasa disebut KDT atau Fixed Dose Combination atau FDC. Biasanya di apotek akan disebutnya seperti itu. Pengobatan dalam bentuk KDT artinya mengkombinasikan berbagai jenis obat menjadi satu supaya mencegah penggunaannya tunggal. Karena penggunaannya ini dikombinasikan menjadi satu, maka resistensi terhadap masing-masing obat ini akan berkurang karena orang akan lebih rutin meminum obat dalam bentuk kombinasi. Pengobatan TBC kemudian juga dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap awal dan tahap kedua tahap lanjutan. Pengobatan tahap awal. Pengobatan tahap awal dilakukan pada 2 bulan pertama pada fase pengobatan TBC. Dan ini diberikan dalam bentuk kombinasi 4 macam obat, yaitu rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, dan juga isoniazid. Tahap awal ini diberikan setiap hari. Jadi tabletnya seperti teman-teman bisa lihat di sebelah sini, itu diberikan setiap hari. Dan penghitungan jumlah obatnya itu dilakukan sesuai dengan berat badan dari pasien. Paduan pengobatan pada tahap ini bertujuan untuk mematikan kuman yang sudah aktif di dalam tubuh pasien tersebut. Pengobatan tahap lanjutan. Kalau pengobatan tahap lanjutan ini berlangsung 4 bulan.
Jadi tadi tahap awal 2 bulan, kemudian dilanjutkan 4 bulan, dan isinya adalah 2 macam obat, yaitu rifampicin dan isoniazid. Pengobatan pada tahap lanjutan ini tujuannya adalah membunuh semua sisa-sisa kuman yang belum mati pada fase awal, dan juga untuk mematikan kuman-kuman yang sifatnya dorman atau tidak aktif. Pemberian obat antituberkulosis ini dilakukan dengan menghitung berat badan pasien. Kemudian gejala yang umum dialami setelah seseorang menerima pengobatan TBC adalah cairan berwarna kemerahan, cairan tubuh kemerahan, biasanya urinnya merah, kemudian matanya agak merah, dan selain itu ada gangguan saluran pencernaan, entah mual, entah muntah, ada juga gangguan saraf perifer, entah kemudian jadi sering kebas, dan selain itu ada juga gangguan penglihatan yang sifatnya reversible. Nah, kalau terjadi keluhan tersebut, yang terbaik untuk dilakukan adalah kembali ke dokter dan kemudian konsultasikan kembali opsi-opsi pengobatan yang lainnya. Kenapa pengobatan untuk TBC dilakukan dengan memberikan kombinasi berbagai macam obat? Seperti Swipers bisa lihat di gambar di samping, itu setiap obat mempunyai mekanisme kerja berbeda, cara kerja berbeda, sifat yang berbeda. Bisa bersifat bakterisidal atau dia membunuh bakteri, bisa bersifat bakteriostatik atau dia menyebabkan kuman tersebut menjadi dorman sehingga bisa dibunuh oleh antibiotik yang lainnya. Nah, karena itu pengobatan TBC dengan menggunakan kombinasi dosis tetap dapat mengurangi kemungkinan terjadinya resistensi obat karena bakteri tersebut diserang melalui berbagai mekanisme sehingga bisa menjamin bahwa kuman tersebut bisa benar-benar dibunuh dari tubuh kita. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa menggunakan KDT untuk pengobatan TBC itu membawa banyak keuntungan. Yang pertama adalah mengurangi resiko terjadinya resistansi obat. Karena penggunaan dalam bentuk kombinasi berbagai obat itu mencegah kemungkinan orang berobat dengan menggunakan sediaan tunggal. Kemudian penggunaan KDT juga dapat membantu perhitungan dosis. Daripada menghitung masing-masing obat dengan dosisnya masing-masing, lebih enak langsung menghitung berapa banyak tablet KDT yang dibutuhkan untuk pengobatan satu pasien. Selain itu, keuntungan untuk pasien adalah jumlah tablet yang ditelan jauh lebih sedikit. Karena daripada dia menelan berbagai tablet dari 4 macam obat, dia cukup menelan mungkin sekitar 3-4 tablet dari 1 KDT saja. Dan saat ini obat KDT ini disediakan secara gratis oleh pemerintah, tapi juga ada loh yang bisa dibeli di apotek dengan menggunakan resep. Jadi sekian pembahasan kita untuk hari ini tentang TBC sensitif obat. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalau di SwipRx lagi ada modul CPD tentang TBC. Ada 3 modul yang masing-masing dapat memberikan 2 SKP. Buruan ambil modulnya di dalam aplikasi SwipRx melalui link yang disediakan di caption di bawah ini. Jangan sampai ketinggalan. Nah, sampai di sini dulu ya episode Pharma Kepo pada hari ini. Kalau Swipers suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya Swipers bisa selalu dapat notifikasi kalau kita ngeluarin konten-konten yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya Swipers. Sampai jumpa di episode Pharma Kepo berikutnya. Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. SwipRx.